Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapihkan duduknya, perhatikan dan dengarkan ya. Kaifa halukunna jami'an? Inna bil khairi alhamdulillah. Pelajaran apa sekarang? Tajwid. Tajwid. Sekarang tanggal berapa? 23. 23. Nah, berdirinya Naila di sini akan mengajarkan beberapa materi tentang ilmu tajwid. Nah, sebelum kita memulai materi yang baru, Naila mau tanya nih sama kalian. Bagi yang tahu jawabannya silahkan mengangkatkan tangan ya. Apa itu ilmu tajwid? Oke. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tata cara kita membaca Al-Quran yang baik dan benar. Betul. Tepuk tangan dulu. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Oke, Raisa. Fardu kifayah. Oke, betul. Dan apa hukum mempraktekkan ilmu tajwid? Oke, Fardu ain. betul. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Naila mau memberikan materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Apa materi kita hari ini? Hukum nun mati dan tanwin. Ya, hukum nun mati dan tanwin. Oke, silahkan dikeluarkan buku tajwidnya. Ditulis ya.
Sambil ditulis ya. Udah selesai nulisnya? Oke, sekarang Naila mau jelasin. Kalian perhatian ya. Nah, hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada ifa, dan yang keempat ada ikhlam. Sesuai dengan kaidah di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Apa kaidahnya? Lidhumi intas kunwari tanwini arba'u akamin fahud tagini. Hukum nun mati dan tanwin ada 4. Hukum 4 harus hafal dengan tepat. Nah, itu dia. Hukum yang pertama yaitu ada izhar. Izhar ini artinya jelas. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Cara membacanya ini harus jelas, jangan samar, jangan dengung. Gimana cara bacanya? Nih, ini contoh ya. Ini ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya harus diidharkan. Contoh, man amana. Ikutin. Man amana. Nah, itu adalah cara membaca hukum idhar. Jangan kalian baca mang amana. Itu salah, tapi harus diidharkan. Man amana. Man amana. Nah, gitu. Apa kaidah izhar? Fa'awalul idharu qabla ahrufil halqi sitrun di basmalah fifi. Yang pertama huruf idhar harus tahu huruf halak 6, janganlah keliru. Hamzul fa halus summa ainun haun mumalatani summa ghainun haun. Yang ada ain dan hata bertitik tambah 2 hoin semua bertitik. Nah, itu kaidahnya. Sekarang yang kedua ada hukum idgham. Idgham itu artinya apa? Memasukkan. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada idgham bi gunnah, dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Nah, semua huruf idgham ini ada 6 ya, terkumpul dalam lafaz yarmaluna, yaitu ya, roh, mim, lam, wawu, dan yang terakhir nun. Tapi terbagi menjadi 2. Bigunnah hurufnya itu hanya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, terkumpulkan dalam lafaz
yanmu. Nah, cara membacanya nih harus dimasukkan ke huruf selanjutnya. Ini kan ada nun mati ya, ini contoh. Ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya itu kan termasuk huruf dari idgham bikun. Nah, maka cara bacanya harus dimasukkan ke huruf ya dan ditahan selama 2 ketukan. Contoh, miyaumin. Miyaumin harus dimasukkan, jangan baca min yaumin, itu salah, atau min yaumin, itu salah ya, tapi harus dimasukkan ke huruf ya. Miyaumin, miyaumin. Nah, ngerti ya? Nah, sekarang yang idgham bila guna. Idgham bila guna ini hurufnya hanya ada 2, yaitu lam dan ro. Nih, ini ada contoh min rabbihim. Min rabbihim. Cara bacanya nun matinya dimasukkan ke huruf ro tanpa ditahan. Jadi langsung aja min rabbihim. Min rabbihim. Jangan ditahan. Enggak usah min rabbihim, tapi langsung aja min rabbihim. Min rabbihim. Nah, sekarang hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga adalah ifa. Ifa itu artinya apa? Sama. Nah, ifa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ifa ausat. Ausat itu artinya pertengahan, ya. Yang kedua ada ifa akrob dan yang ketiga ada ifa abad. Nah, kenapa huruf ifa ini terbagi menjadi 3 bagian? Karena huruf-huruf ifa ini memiliki makhraj yang berbeda. Ada yang di pertengahan, ada yang jauh, dan ada yang dekat. Nih, ada ifa ausat. Ausat itu artinya pertengahan. Hurufnya ada 10. Ada sa, jim, fa, dal, zai, do, sin, shin, so, dan do. Nah, huruf-huruf ini makhrajnya itu ada di pertengahan, ya. Makanya disebut ifa ausat. Ini contohnya milju'in. Baca milju'in. Nah, itu cara bacanya harus disamarkan, jangan diizharkan atau diidghamkan. Jangan baca minju'in, jangan diidghamkan minju'in, itu salah ya. Tapi harus disamarkan minju'in. Nah, yang kedua ada ifa akrob. Akrob itu artinya dekat. Nah, yang dimaksud akrob itu huruf-huruf ifa akrob itu nih ta, to, da. Makhrajnya itu dekat di sini ta, to, da, ya. Nih contohnya mil to ifa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ifa abad. Ifa abad itu artinya jauh, ya. Hurufnya hanya ada 2, yaitu ko dan ra. Kenapa disebut jauh? Karena ko dan ka itu ada di tenggorokan, ya. Ini contoh milkum. Nah, itu contoh dari ifa. Selanjutnya hukum yang keempat ada iqlab. Hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf ba. Nih ada contoh mim ba'di. Nah, itu cara membacanya. Jangan dibaca min ba'di atau jangan dibaca mil ba'di. Tapi karena ini iqlab, jadi anggap saja nun mati yang ini adalah huruf mim sukun. Anggapnya begitu saja. Jadi mim ba'di. Nah, itu dia materi kita hari ini. Kalau udah ngerti materinya, kita cukupkan. Sampai kita cukupkan di sini. Oke. Sekarang silakan beresin bukunya, rapikan duduknya, dan baca doa.